3021-3026, melihat aliansi penyegel iblis akan mati di bawah tekanan besar ini. Suara suram dan menusuk datang, "Saudaraku, apakah kamu masih suka menggertak para junior?" Kekosongan mulai bergetar, pusaran gelap terbentuk, dan iblis tua perlahan muncul dari pusaran itu. Begitu iblis tua muncul, paksaan besar dari Dev menghilang dalam sekejap. "Saudaraku, sudah lama sekali." Iblis tua itu sedikit tersenyum. Para anggota aliansi penyegel iblis yang melihat pemandangan ini, mereka kaget, mereka tidak mengerti, mengapa iblis tua ini memanggil Dev dengan sebutan saudara. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bahkan setelah ribuan tahun, kamu masih terobsesi dengan obsesi lamamu, delusi untuk memulihkan tubuh, dan terus-menerus melakukan kejahatan. Mendengarkan suara di mulut Dev, para anggota aliansi penyegel iblis langsung mengerti apa yang sedang terjadi. "Haha, aku tidak menyangka kamu berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Meskipun anak ini memintamu untuk memadukan tubuhmu, bagaimanapun juga tubuh yang kau gunakan adalah sampah. Bahkan jika itu adalah teknik fusi, tetap saja kamu bukan lawanku. Hari ini aku benar-benar akan membuatmu binasa dan menghilang. Setelah itu, bagaimanapun juga klan pemurnian tubuh kuno akan menghormatiku sebagai leluhur mereka." Iblis tua itu tertawa keras, dan kemudian kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, iblis tua melompat dan langsung menuju ke arah Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya juga membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, keduanya saling bertabrakan, dan berbagai gerakan tabrakan itu mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Meski keduanya hanyalah jiwa yang tersisa, namun kerusakan akibat pertarungan tersebut masih tidak sebanding dengan pertarungan kultivator biasa. Melihat bahwa seluruh aula mulai runtuh, dan aura yang sangat kuat terus-menerus keluar, semua orang ikut-ikutan terengah-engah. Melihat situasi ini, semua orang mati-matian mundur. Keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh kultivator seperti mereka saat ini. Jika kedua orang yang sedang bertarung ini ingin menghancurkan semua orang, itu seperti menghancurkan seekor semut. Saat ini, semua orang mengelak dan segera menjauh, sambil menyaksikan pertempuran antara dua kultivator tingkat dewa. Banyak di antara orang-orang ini yang mungkin tidak pernah melihat pertempuran semacam ini seumur hidup mereka. "Tubuh yang kamu pilih memang bagus, tapi sayang, kekuatanmu terlalu lemah. Karena kamu hanya memiliki kemampuan seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku jika mengalahkanmu." Iblis tua mencibir, Dev sedikit mengernyit. Untuk waktu yang lama, iblis tua itu telah mengasah kemampuannya selama ini, jadi kekuatan iblis tua itu saat ini lebih unggul. Anda harus tahu bahwa leluhur klan pemurnian tubuh kuno telah tinggal di dunia ilusinya, dan jarang diganggu oleh orang lain, dan dia juga tidak pernah berpikir untuk memulihkan tubuh fisiknya. Dia hanya menunggu waktu datang perlahan, sehingga seluruh jiwanya yang tersisa runtuh dan menghilang bersama dengan dunia ilusi buatannya. Itulah mengapa, sekarang ketika bertarung satu sama lain, kekuatannya bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Untungnya, tubuh fisik Dev cukup kuat. Jika leluhur klan pemurnian tubuh kuno masih berada di tubuh sisa jiwanya, dia pasti sudah lama musnah. Tapi sekarang Dev belum menggunakan cambuk ajaibnya, karena ini adalah kartu as miliknya. Selama dia menggunakan cambuk ajaib itu, dia akan bisa langsung menekan lawan. Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk menggunakan cambuk ajaib, lagi pula iblis tua ini tidak bodoh, dia akan selalu waspada. Hanya ketika iblis tua mengendurkan kewaspadaannya dan berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah, cambuk ajaib akan dikeluarkan, dan itu pasti akan mengejutkan iblis tua. Dev hanya menunggu kesempatan itu muncul. "Saudaraku, ini sangat membosankan, aku tidak akan bermain denganmu lagi." Setelah iblis tua selesai berbicara, kabut hitam di sekitar tubuhnya terus bergulir. Untaian kabut hitam langsung mengembun menjadi bila pendek yang tajam, dan dengan lambaian jari iblis tua, ribuan bila pendek mengarah ke Dev seperti tetesan hujan. Melihat ini, Dev tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan ke sekelilingnya, dan cahaya keemasan itu dengan cepat membentuk penghalang. Bila pendek itu semuanya diblokir oleh cahaya penghalang keemasan. Iblis tua itu tidak marah sama sekali, sebaliknya dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih kamu miliki." Setelah selesai berbicara, iblis tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam melonjak, dan untaian kabut hitam berubah menjadi makhluk berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster meraung, dan langsung menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan di tubuhnya langsung berubah menjadi ribuan pedang panjang emas dan menusuk monster-monster itu. Pedang panjang emas yang menembus monster-monster itu, merubah mereka semua menjadi kabut hitam lagi.
Namun, masih ada beberapa monster yang berhasil menerobos pertahanan ribuan pedang panjang emas dan meraung dengan keras sambil bergegas menuju ke arah Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api meledak dalam sekejap, membentuk dinding api, yang langsung menguapkan monster-monster yang menyerbu. Hah, nyala api ras iblis. Iblis tua itu sedikit mengernyit, matanya penuh kejutan. Dia merasakan aura api ras iblis dari api yang dikeluarkan Dev. Meskipun dia tidak berlatih seni iblis api, tapi dia tahu dan bisa merasakan aura iblis di dalam api Dev. Kamu sudah sangat tinggi sepanjang hari, tetapi pada akhirnya kamu menemukan tubuh iblis. Bukankah hal yang paling kamu benci adalah kultivator iblis? Lalu kenapa kamu menyatu dengan tubuh kultivator iblis ini? Iblis tua mendengus dingin berkata, kamu tahu apa bocah tua nakal? Tubuhku ini memiliki aura 3 ras, manusia, iblis dan binatang iblis. Kamu memiliki umur panjang tetapi pengetahuanmu sangat pendek. Kata Dev dengan senyum dingin, jelas sekali, kalimat ini dikendalikan oleh Dev. Meskipun sinar kesadaran Dev tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia dapat mengendalikan ucapannya. Dasar bocah bau kencur, ternyata kamu masih bisa mempertahankan kesadaranmu ya. Jika ini masalahnya, maka aku akan membuatmu mati lebih cepat. Setelah iblis tua itu selesai berbicara, tangannya bergerak dan segera, tubuh iblis tua berubah menjadi hitam pekat, bahkan di area sekitarnya, kabut hitam terus mengembun, dan seekor monster yang sangat besar dan sangat ganas muncul dari dalam kabut. Iblis tua itu berdiri di atas binatang raksasa itu, menatap Dev dengan dingin. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang menakutkan, dan tiba-tiba hisapan dari mulutnya datang. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju Dev. Mata Dev terpaku, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan kekuatan hisap yang begitu besar seperti ini, bahkan para kultivator yang berada di kejauhan, semuanya mengeluarkan keterampilan mereka masing-masing untuk melawan kekuatan hisap ini. Jangan harap kamu bisa melarikan diri dariku, iblis tua itu mencibir. Kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangan iblis tua itu, dan kemudian kabut hitam ini berubah menjadi jaring besar yang menutupi Dev dari bawah tanah menuju ke atas. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit bingung untuk sementara waktu. Senior, bagaimana ini? Dev mengingatkan leluhur klan pemurnian tubuh kuno dengan keras. Mungkin dia telah ditekan dan diserang habis-habisan sepanjang waktu. Leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno saat ini menjadi kurang percaya diri di dalam hatinya. Jadi ketika dia menghadapi situasi seperti ini, dia bingung untuk sementara waktu. Dev tidak memiliki cara untuk mengendalikan tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengingatkan lelaki tua itu melalui cahaya kesadaran spiritualnya. Lelaki tua itu bereaksi dan tiba-tiba bergerak, dia bergegas menuju ke arah monster kabut hitam itu. Kamu cukup berani, aku tidak berharap akan berani bergegas menuju ke arahku. Apakah kamu sebegitu percaya dirinya dengan tubuh anak ini? Melihat ini, iblis tua itu mengoceh beberapa kali dan berkata, apakah menurutmu binatang raksasaku ini muncul karena ilusiku, sehingga kamu bahkan tidak takut? Sayangnya, kamu salah, aku dan binatang raksasa ini ditakdirkan untuk melahap semua tulang tukangmu. Pada saat ini, sebuah lidah panjang tiba-tiba keluar dari mulut binatang raksasa yang terbuka itu, dan dengan gerakan secepat kilat, lidah itu membungkus tubuh Dev sekaligus, dan kemudian membawa Dev ke mulutnya. Dev jatuh ke mulut binatang raksasa itu, dan kemudian binatang raksasa itu mulai mengunyah dengan keras, seolah ingin mencabik-cabik tubuh Dev. Tuan Dev, Ji-Yun, Lao Sun dan yang lainnya yang berada di kejauhan tamapak semakin gugup. Jinsa menunjukkan senyuman, dan matanya penuh dengan godaan, dan giginya berderit. Binatang raksasa itu terus mengunyah sambil mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Anak muda, sepertinya lebih baik kamu mengendali tubuhmu sendiri sepenuhnya saat ini, kata lelaki tua pada kesadaran Dev, karena dia merasa benar-benar sudah tua. Meskipun sejak ribuan tahun yang lalu lelaki tua ini telah mengasah kekuatannya, sekarang keduanya telah bergabung. Lelaki tua itu dapat memberikan segalanya kepada Dev hanya dengan satu pikiran. Alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk mengendalikan tubuh Dev adalah karena awalnya dia merasa dia lebih baik daripada Dev dalam hal pengalaman bertarung. Tapi setelah adegan tadi, jika Dev tidak mengingatkannya, dia mungkin akan kehilangan kesempatan, karena saat itu dia agak sedikit ragu-ragu. Orang tua itu sekarang mengerti bahwa mungkin hanya Dev sendiri yang dapat mengeluarkan avatar naga emasnya secara ekstrim. Senior, Dev tidak menyangka lelaki tua itu akan menyerahkan kendali pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum Dev dapat mengatakan apapun, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, binatang raksasa itu masih mengunyah tubuh Dev, tetapi masih tidak bisa mencabik-cabik tubuh Dev. Yang paling dibanggakan oleh Dev adalah kekuatan fisiknya ini.
Tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, bahkan tanpa memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Hanya sedikit orang yang dapat melukai tubuh fisik Dev dalam sekian banyak pertempuran yang dia hadapi. Karena kepercayaan diri pada tubuh fisik inilah, Dev membiarkan lelaki tua itu menyerang binatang raksasa itu. Tetapi meskipun lelaki tua itu bergabung dengan Dev, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Terlihat seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mulut binatang raksasa itu. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Tiba-tiba, binatang raksasa itu meraung, dan kemudian gigi-giginya langsung hancur. Gigi binatang raksasa ini tidak tahan sama sekali terhadap kekuatan fisik Dev yang dipadukan dengan kekuatan tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Tinju cahaya suci, teriak Dev keras, tinjunya langsung menusuk rahang atas binatang raksasa itu dengan satu pukulan, dan Dev langsung terbang keluar. Saat ini, Dev menggantung di udara, ditutupi baju besi emas, seperti layaknya dewa perang. Kamu benar-benar memiliki keterampilan perlindungan tubuh yang kuat. Melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, iblis tua itu mengerutkan kening. Aku tahu banyak hal, kamu akan melihatnya satu persatu. Dev bergegas menuju iblis tua itu. Iblis tua itu masih tampak tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya, dan binatang raksasa itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi. Kemudian dia juga bergegas menuju Dev. Saudaraku, apa kamu benar-benar cukup bodoh untuk berani bertarung denganku? Mungkin aku tidak sebaik kamu dalam hal ilusi, tetapi jika dalam pertarungan, kamu bukanlah lawanku. Kata iblis sambil mencibir. Tinju cahaya suci, Dev berteriak rendah. Tinjunya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tinju Dev terbagi menjadi ribuan bayangan yang menyapu hampir seluruh area dunia ilusi, dan itu seperti ribuan bintang jatuh yang berkelap-kelip, yang langsung menerangi ke segala arah dan menghilangkan seluruh kabut hitam. Iblis tua itu mencibir lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya berputar dan berubah menjadi kloningan dirinya dan tak terhitung jumlahnya. Setiap kloningannya menghancurkan bayangan kepalan tangan Dev. Bayangan tinju cahaya suci pun menghilang satu persatu, dan seluruh dunia ilusi sekali lagi diselimuti kabut hitam. Sosok Dev juga menghilang saat ini, tapi mata iblis tua itu terpaku, dan dia tiba-tiba menoleh seolah merasakan sesuatu. Kemudian sebuah telapak tangan menyerang, membawa udara hitam yang mengerikan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Tapi sayangnya ilusimu tidak akan berguna jika berhadapan denganku. Mata iblis tua itu penuh dengan penghinaan. Iblis tua, jangan panggil aku saudara lagi, kedengarannya menjijikkan bagiku. Suara Dev terdengar dari segala arah. Iblis tua itu sedikit terkejut dan kemudian berkata, "Nak, kamu tidak perlu bangga dengan ilusimu. Jika aku jatuh ke dalam ilusimu sekali, aku tidak akan jatuh ke dalamnya lagi." Di atas kehampaan, sosok Dev muncul dengan tinjunya, tapi saat dia bersentuhan dengan iblis tua itu memukul dada Dev. Dev menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia tidak menyangka penilaian iblis tua itu begitu akurat. Udara hitam meledak dan mengeluarkan kilatan petir, gelombang udara melonjak dengan liar. Dev mengeluarkan dengusan teredam, dan jatuh seperti meteorit yang langsung menghantam aula utama. Di bawah kekuatan tumbukan yang sangat besar, tanah langsung runtuh. Area di sekitar aula dalam radius 100 meter hancur total, dan asap memenuhi langit. Beraninya kau meneriakiku dengan kemampuan kecil ini. Iblis tua itu mendengus dingin. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan ilusi, karena ketika serangannya mengenai Dev barusan, terasa memiliki rasa realitas yang kuat. Jika itu ilusi, itu akan terasa seperti memukul bayangan, dan serangannya tadi akan menjadi pukulan kosong. Tuan Dev, Ji-Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya berteriak kaget saat melihat Dev terkena serangan telak dan jatuh jauh ke tanah. Lao Sun, Ning Kai-chen dan yang lainnya juga terlihat kaget saat ini. Jika Dev kalah dari iblis tua ini, maka mereka tidak punya pilihan selain berusaha keras untuk bertahan. Jika Anda mencoba yang terbaik, kemungkinan mereka bisa mati dengan lebih bahagia. Namun, jika tertangkap, itu akan menjadi siksaan yang tak ada habisnya. Iblis tua itu memandang dengan dingin ke arah asap dan debu yang berterbangan di tanah dengan seringai di wajahnya. Tepat ketika iblis tua hendak turun untuk menyelidiki, sosok Dev tiba-tiba terbang lagi dari asap dan debu, dan kembali membombardir dengan pukulannya. Tinju cahaya suci, cahaya keemasan muncul lagi, menerangi seluruh kekosongan. Melihat Dev baik-baik saja, semua orang terkejut. Ji-Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya terlihat bahagia. Tangguh sekali dia, tubuh fisiknya sangat kuat. Ning Kai-chen tidak bisa menahan kekagumannya.
Melihat Dev belum mati, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tangannya langsung membentuk segel, dan kabut hitam terisi lagi. Dev melompat dengan cepat dan meninju. Kali ini, iblis tua itu menerima pukulan Dev dengan keras, tetapi dia kembali mengirim Dev terbang dengan telapak tangannya lagi, dan tubuh Dev jatuh jauh ke tanah lagi. Dengan kekuatan kecil ini, seranganmu bagaikan menggelitik-Kiku. Iblis tua itu menyeringai. Alasan mengapa dia berani menerima pukulan Dev adalah karena dia masih memandang rendah kekuatan Dev saat ini. Lagi pula, tubuh iblis tua itu dipenuhi kabut hitam, dan kabut hitam ini bisa dianggap sebagai pertahannya. Pukulan Dev yang mengenai iblis tua itu, sebagian besar kekuatannya tangkis oleh kabut hitam itu, jadi tidak terlalu menyakiti iblis tua itu sama sekali. Ji Yun dan yang lainnya berdiri di kejauhan, mereka hanya untuk melihat Dev terhempas lagi dan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Mereka telah memberikan segalanya, dan sepertinya masih sulit mengubah nasib kematian mereka. Suasana pesimis menyebar di antara banyak kultivator ini. Seluruh aula utama telah lama menjadi puing-puing. Dev bergegas keluar dari tanah lagi, tubuhnya tetap dalam keadaan semula, seolah-olah kedua serangan iblis tua tidak melukai Dev sama sekali. Melihat adegan ini, semua orang terkejut lagi. Dev ditampar keras 2 kali oleh iblis tua, bahkan jika dia selamat, dia seharusnya terluka parah. Tapi Dev saat ini seperti orang normal, tubuh emas yang ada di tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya penuh keganasan, tanpa rasa takut. Melihat Dev di depannya, bahkan iblis tua itu tidak bisa menahan cemberut. Dia juga tidak menyangka Dev tidak terluka setelah menerima 2 serangan darinya. Ini terlalu keterlaluan. Iblis tua, bisakah kita lanjutkan? Sepertinya kekuatanmu tidak terlalu hebat. Dev memprovokasi iblis tua itu, dan iblis tua itu mulai menjadi marah setengah mati. Para anggota aliansi penyegel iblis juga dalam keadaan linglung saat ini. Bahkan jika leluhur klan pelatihan tubuh kuno bergabung dengan Dev, tubuh ini adalah milik Dev. Setelah 2 serangan telapak tangan berturut-turut, tidak ada bekas luka sama sekali di tubuh ini. Bukankah ini terlalu edan? Aku akan membunuhmu, iblis tua itu meraung dengan marah. Kali ini iblis tua mengambil inisiatif untuk menyerang, lalu dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih kehampaan, dan segera mencekik leher Dev. Melihat Dev ditangkap, iblis tua itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Nak, sekarang mari kita lihat, seberapa kuat tubuh fisikmu kali ini. Wajah iblis tua itu penuh dengan keganasan, dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Dev berderit, dan terdengar suara patah. Saudaraku, aku tidak ingin berbicara dengan anak ini, sebaiknya kamu keluar dan temui aku ingin mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Sekarang aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan, dan kalian semua akan menghilang di dunia ini dalam sekejap. Iblis tua berteriak pada Dev. Dia tidak mengerti mengapa saudaranya menyerahkan kendali tubuh ini kepada seorang pria yang hanya memiliki peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Bajingan, kurasa aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu, untuk apa keluar? Mata Dev tiba-tiba bergerak, dan kemudian aura yang berbeda keluar, dan suara lelaki tua itu perlahan keluar dari mulut Dev. Saudaraku, apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Bahkan jika kamu dan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kamu masih bukan lawanku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa hanya sihir yang bisa menyelamatkan klan pemurnian tubuh kuno kita. Jika tidak melakukan dengan caraku, klan pemurnian tubuh kuno kita cepat atau lambat akan dimusnahkan dari dunia surgawi. Mungkin setelah ratusan tahun ke depan, tidak akan ada lagi klan pemurnian tubuh kuno. Walaupun kamu sangat marah sekarang, pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu akan mati di tanganku. Iblis tua itu tampak bangga dan terus mengerahkan kekuatan pada cengkramannya. Wajah Dev mulai memerah. Terlihat bahwa Dev kesakitan dan tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, kamu memohonlah padaku sekarang. Selama kamu memohon padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kamu hanyalah sisa jiwa, bahkan jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan bertahan 100 tahun ke depan. Iblis tua sangat menikmatinya sekarang. Dia ingin lelaki tua itu memohon belas kasihan padanya. Sayang sekali lelaki tua itu tidak berbicara lagi. Iblis tua, apakah kamu sedang bermimpi? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Dev menatap iblis tua itu dengan wajah lucu. Apa yang kamu katakan? Melihat ekspresi Dev, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam cengkramanku seperti ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup? Kamu tidak berharap semut-semut itu akan menyelamatkanmu kah? Iblis tua dia menoleh dan melihat para kultivator di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Dev begitu percaya diri adalah karena para kultivator yang tersisa di belakangnya.
Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Dev tersenyum tipis. Saat iblis tua itu berbicara dengan Dev, Lao Sun dan yang lainnya bergerak. Mereka melihat bahwa Dev dicengkeram oleh iblis tua itu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi mereka berencana untuk menyelamatkan Dev dengan sekuat tenaga. Selama dia menarik perhatian iblis tua itu, mungkin Dev bisa kabur. Ayo kita lakukan, kata Ning Kai-chen, dan memimpin untuk pergi dengan pedangnya. Yang lain mengikuti di belakang. Mereka tidak berpikir untuk bisa membunuh iblis tua. Mereka hanya berharap memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Segera dalam kabut hitam, beberapa tubuh tiba-tiba terbang masuk, dan cahaya pedang yang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Kalian mencari kematian, mata iblis tua itu dingin, dan dia menakis semua serangan dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak. Namun, yang mengejutkan iblis tua itu, cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melintas di atasnya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, tetapi cahaya pedang itu masih melintas di lengannya. Cahaya pedang itu menebas, dan bahkan membuat goresan di lengannya, sehingga darah mengalir keluar. Ternyata roh primordial yang keluar dari tubuh, ternyata seseorang masih memiliki kemampuan lain. Wajah iblis tua itu dingin, dia tidak berharap jiwa pihak lain akan meninggalkan tubuhnya. Anda harus tahu bahwa ini sangatlah berbahaya, karena bisa saja kemungkinan jiwa itu tidak kembali ke tubuhnya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin kultivator yang hanya berada di alam tubuh komposit dapat dengan mudah mengeluarkan jiwa mereka dari tubuhnya? Itu sedikit mengejutkan iblis tua. Setelah roh primordial Ning Kai-chen keluar dari tubuhnya, dan setelah roh primordial kembali ke tubuhnya, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan dia terengah-engah. Roh primordial yang keluar dari tubuh adalah metode rahasia keluarga Ning untuk menyelamatkan hidup mereka, dan sekarang, Ning Kai-chen telah menggunakannya. Sangat disayangkan iblis tua itu terlalu kuat, bahkan meskipun dia menggunakan jiwa primordia yang keluar dari tubuhnya, itu hanya menggores lawan, dan tidak dapat menyelamatkan Dev sama sekali. Beraninya kalian, iblis tua itu sangat marah. Dia dilukai oleh seorang kultivator kecil dari alam tubuh komposit, bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat iblis tua itu mengangkat tangannya, energi hitam yang kuat mengalir menuju Ning Kai-chen. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator dia alam komposit. Tubuh Ning Kai-chen sangat lemah sekarang, dan pukulan ini cukup untuk memusnahkannya. Lindungi Tuan Ning, Lao Sun dan yang lainnya menghela napas dalam sekejap, dan membungkus Ning Kai-chen secara langsung. Semua orang menggunakan kekuatan masing-masing untuk menahan serangan iblis tua itu. Ledakan aura ini masih menghantam tubuh Ning Kai-chen, menyebabkan Ning Kai-chen tiba-tiba muntah darah, dan hampir menghancurkannya menjadi bubur. Tapi tepat ketika tubuh Ning Kai-chen akan runtuh dan semua orang sudah tidak tahan, tiba-tiba cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuh Ning Kai-chen. Ada aura tenang dari cahaya ini, menutupi seluruh tubuhnya, dan gelombang kabut hitam yang menghantam tubuh Ning Kai-chen dan yang lainnya terhalang oleh cahaya ungu ini. Namun, tubuh Ning Kai-chen masih tetap terpental ke belakang dan terluka parah. Iblis tua itu sedikit mengernyit, dia telah menembakkan serangan kuat, tapi serangannya bahkan hanya sekit yang bisa menembus aura kecemerlangan ungu itu. Cahaya naga ungu, dari mana asalnya cahaya ini? Iblis tua itu terkejut di dalam hatinya, dia tidak mengerti dari mana cahaya ungu itu tiba-tiba muncul. Yang lainnya juga merasa sangat aneh, mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, Ning Kai-chen tidak mati, walaupun terluka parah ketika berusaha menyelamatkan Dev. Nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku akan segera mematahkan lehermu dan melihat betapa hinanya dirimu. Iblis tua itu sedikit takut Dev akan mengubah keadaan nanti, jadi dia berencana untuk segera membunuh Dev terlebih dahulu. Cahaya ungu yang tiba-tiba tadi membuatnya merasa sedikit khawatir. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu tidak percaya padaku. Kata Dev dengan senyum tipis, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sudut mulut iblis tua itu berkedut, dan lengannya tiba-tiba meremas dengan keras, langsung mematahkan leher Dev. Melihat Dev terdiam di tangannya, iblis tua itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Dev, melihat ini, Ji Yun dan Gao Qisheng dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kultivator lainnya juga langsung malu, Dev sudah mati, dan mereka putus asa. Tetapi pada saat berikutnya, Dev perlahan berjalan keluar dari lubang besar di tanah yang dihancurkan oleh Dev di awal pertarungan. Iblis tua, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak bisa membunuhku. Dev menatap iblis tua itu dengan wajah mengejek. Melihat Dev muncul tiba-tiba, semua orang terkejut. Kamu, bagaimana mungkin? Iblis tua itu memandang Dev, yang sudah mati di tangannya, dengan wajah ragu, dan perlahan, Dev yang ada di tangannya menghilang.
Ah, ilusi, apakah ini ilusi lagi? Iblis tua itu meraung marah. Dia pikir dia telah jatuh lagi ke dalam ilusi Dev. Dia sedikit linglung. Tetapi setelah beberapa saat, iblis tua itu kembali tersadar dan menatap Dev dengan mata tegas. Ini bukan ilusi, sama sekali tidak terasa seperti ilusi. Siapa yang memberitahumu itu ilusi? Itu hanyalah sebuah teknik tiruan. Dev tersenyum ringan. Setelah Dev menguasai tubuhnya, dia segera menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk membuat kloningan dirinya. Karena berkah dari kekuatan lelaki tua itu, avatar naga dan tubuh fisik yang kuat, Dev bisa memperpanjang retensi waktu kloningannya menjadi sangat lama. Itu sebabnya ketika iblis tua itu menyerang Dev 2 kali, dia mendapati bahwa Dev tidak terluka, karena bukan avatar yang sama yang keluar setiap saat.